Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo adik-adik, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat selalu. Amin. Jumpa lagi dengan saya Kak Iman di channel 102 Hz FM, stasiun pelajar berprestasi. Oke adik-adik, kakak ucapkan pada kalian selamat telah naik di kelas 12. Namun juga kalian harus persiapkan bahwa beban kalian semakin berat, karena kalian tentunya akan melanjutkan ke universitas yang menjadi idaman kalian. Untuk itu, kalian harus terus belajar, dan tetap stasiun di channel 102 Hz FM, stasiun pelajar berprestasi. Jangan lupa, bagi yang belum subscribe, tolong tekan tombol subscribe-nya, like, share, and comment, agar kalian tetap bisa ikuti channel kakak untuk materi-materi fisika selanjutnya. Baik adik-adik, pada hari ini kakak akan sedikit menerangkan materi bab 1 di kelas 12, yaitu tentang listrik statis. Kita mulai saja, oke? Ya. Baik adik-adik, nah, listrik statis, apa sih listrik statis itu? Listrik yang diam gitu ya, statis ya, gampangnya gitu. Nah, baik adik-adik, di dalam listrik statis ini kita akan mempelajari yang namanya pertama hukum Coulomb. Nah, ini hukum Coulomb ini kita pernah belajar di SMP itu. Kalau kalian masih ingat, kalau nggak salah itu kelas 3 SMP, kita belajar tentang listrik statis, tentang hukum Coulomb. Dimana di hukum Coulomb ini kita akan pelajari dua sub lagi, yaitu tentang gaya Coulomb dan kuat medan listrik. Artinya kita akan menghitung gaya-gayanya dan kuat medan listriknya. Oke, nah, di bagian kedua itu kita akan belajar potensial dan energi listrik. Nah, di sini kita akan mencari, berhitung energi potensialnya dan potensial listrik itu sendiri. Kemudian kita akan belajar tentang hukum Gauss, di mana hukum Gauss itu adalah hukum mengenai hubungan flux dan medan listrik, tentang bola konduktor yang bermuatan, potensial listrik itu sendiri, dan keping sejajar yang bermuatan, tentunya bermuatan listrik. Nah, yang terakhir di sub 4 kita akan belajar kapasitor, yaitu kita di sini akan belajar mencari muatan dan energi daripada kapasitor ini. Kemudian kita akan menghitung rangkaian-rangkaian kapasitor. Oke, nah, pada hari pertama ini, kakak jelaskan cukup teori-teorinya saja yang perlu adik-adik ketahui dalam mempelajari listrik statis. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang hukum Coulomb. Nah, hari ini pula kakak akan fokus ke hukum Coulomb, tentang apa saja yang harus diketahui dalam belajar tentang hukum Coulomb, yaitu tentang gaya Coulomb dan kuat medan listrik. Baik, adik-adik, kita mulai. Jadi santai aja hari pertama ya, santai, nggak usah yang berat-berat dulu kita belajar. Oke, yang penting kalian ngerti. Kita lanjut. Nah, hukum Coulomb, oke, itu berbunyi jika dua buah muatan, jika dua buah muatan, nah ini ada dua buah muatan, diletakkan, maka akan bekerja gaya tarik. Oke, nah ini kalau ada dua muatan, akan bekerja gaya tarik atau tolak. Oke, nah, gaya tarik dan tolak ini bergantung sekali kepada muatan tersebut. Apakah dia bermuatan positif? Nah, kalau dia bermuatan positif atau sejenis, baik
positif-positif maupun negatif-negatif, maka gaya yang terjadi pada muatan ini adalah tolak menolak. Oke. Nah, kalau muatannya berisikan muatan positif dan negatif, artinya berlainan, maka gayanya kedua muatan ini akan saling tarik menarik. Oke, kita kembali sampai sini paham ya. Jadi kalau sejenis dia tolak menolak, kalau tidak sejenis dia akan tarik menarik. Oke, paham? Kembali ke hukum Coulomb. Nah, jika dua buah muatan didekatkan, maka akan bekerja gaya tarik atau gaya tolak yang besarnya, yang besarnya katanya sebanding, sebanding dengan, apa? Perkalian kedua muatannya. Nah, ini maksudnya apa adik-adik? Sebanding. Nanti kakak jelasin. Dan berbanding terbalik. Nah, ini juga apa maksudnya? Berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Gitu ya. Nah, secara matematika dirumuskan oleh si Coulomb, seorang ilmuwan. F sama dengan Q1 kalikan Q2 per R kuadrat, di mana keterangannya F adalah gaya tarik atau gaya tolak dengan satuan Newton, Q1 dan Q2 sama dengan muatan listrik yang bersatuan Coulomb, R adalah jarak antar dua muatan, satuannya meter, dan K adalah konstanta yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb. Baik. Nah, sekarang kakak akan jelaskan tadi yang masalah apa sih itu kalau sebanding. Nah, jadi gini maksudnya adik-adik. Tadi si Coulomb menuliskan rumus F sama dengan, gitu kan, Q1 kali Q2 per, aduh kok mencong, per R kuadrat, gitu kan? Nah, ini maksudnya adalah dibilang bahwa besar gaya tarik atau tolak itu adalah sebanding. Tadi kan dibilang sebanding. Jadi ini bahasa matematis ini atau bahasa fisika. Sebanding kata dengan apa? Hasil kali. Nah, kedua muatan. Jadi gampang nanti kamu cara ngapal kalau ditanya apa sih bunyi hukum Coulomb. Ya, lihat. Jadi F sama dengan sebanding. Sebanding itu sejajar atau lurus. Nah, Nah, nih. Tuh, lurus ya. Oke. Nah, terus dan katanya berbanding terbalik. Ya kan? Dan berbanding terbalik. Nah, berbanding terbalik. Apa nih berbanding terbalik? Gitu kan? Itu artinya tidak sejajar. Nah, dengan kuadrat jaraknya. Gitu. Jadi rumus itu atau hukum itu pasti dia menandakan bahwa hukum ini rumusnya ini. Jadi gitu. Misalnya kayak ini. Gaya Coulomb adalah, ya kan? Besar gaya Coulomb adalah sebanding dengan hasil kali. Nah, kan sebanding nih. Dan berbanding terbalik dengan jarak akar kuadrat. Jadi gampangnya kalau sebanding itu sejajar sama perkalian. Kalau berbanding balik itu tanda per, gitu aja lah. Gampangnya. Itu yang perlu adik-adik ketahui.
Kemudian satuan-satuan yang biasanya dirubah. Oke. Nah, jadi satuan Ki itu adalah kan kolom. Gitu kan? Muatan tuh kolom satuannya. Oke, ini satuan kolom itu satuan muatannya kolom. Oke, muatan listrik tentunya ya. Nah, ini biasanya misalnya gini. 2 mikrokolom. Nah, ini harus kalian rubah dulu menjadi kolom. Nah, itu 2 kali ingat 10 pangkat min 6. Satuannya berubah jadi kolom. Paham? Nih, pertama yang kamu ketahui. Yang kedua, yang kedua yang kalian harus cepat menghitungnya adalah perhitungan bilangan berpangkat. Misalnya, ya, bilangan pangkat. Karena dia mainnya pangkat terus biasanya adik-adik ya. Bilangan pangkat. Contoh misalnya 2 kali 10 pangkat min 2 per 2 kali 10 pangkat min 3. Berapa ini? Maka ini dulu 1 kan. Maka 1 kali ingat pangkat kalau dibagi adalah jadi 10 min 2 min 3. Ini ada harus mahir nih. Gitu. 1 kali 10 pangkat tentu 1. Oke. Ini yang perlu kalian ketahui. Yang ketiga adalah tentang sudut istimewa. Nah, sudut istimewa. Nah, seperti cos 30 setengah akar 3, ya kan? Sin 30 30 setengah dan seterusnya. Yang keempat, adik-adik harus ingat pelajaran vektor. Pelajaran vektor itu di kelas 1. Nah, di kelas 10 ya, di kelas 10. Ini harus tahu. Nah, kalau kalian lupa, kakak juga ada videonya, kamu rewind lagi. Oke, kamu rewind lagi, kamu lihat lagi di kelas 1 tentang vektor. Nah, 4 komponen ini adik-adik harus tahu sehingga cepat kita nanti. Oke, tapi tetap kakak akan menerangkan untuk perhitungannya tentu sangat pelan-pelan agar kalian mengerti. Karena soal di medan di listrik statis ini tidak sesederhana yang kita bayangkan. Oke, tapi kalau kita ngerti keempat ini mudah-mudahan kalian ngerti dan kakak akan berusaha kalian sampai mengerti. Nah, kiranya cukup sampai di sini dulu pengantar dari kakak. Oke, tentang hukum kolom. Nah, besok di video selanjutnya kakak akan menjelaskan hukum kolom dengan contoh-contoh soal. Oke, contoh-contoh soal kakak terangin biar kamu ngerti. Karena ini banyak hubungannya dengan pelajaran-pelajaran di kelas 1. Oke, biar kalian lebih ingat dan ingat. Maka jangan lupa tekan tombol loncengnya, subscribe-nya, like-nya. Oke, sehingga kalian gak ketinggalan. Karena pelajaran di kelas 3 khususnya listrik ini materinya banyak sekali. Kiranya cukup sampai di sini. Kita santai-santai dulu, teori-teori yang ringan, baru besok kita mulai dengan perhitungan-perhitungan. Sekali lagi, jaga kesehatan kalian, belajar yang rajin. Jangan lupa videonya ulang-ulang sampai kalian bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat kalian semua. Dadah.